Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Kami terus berdoa dari tempat ini kepada Bapak Ibu semua, supaya Anda semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan senantiasa, dan dihindari dari semua bahaya, bahkan virus, dan Anda semua tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Mari sebelum kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan this morning, dan saya mengajak Anda untuk kita buka hati kita sama-sama, siapkan hati. Kita minta Roh Kudus yang menerangi dan memberikan hikmat dan revelation untuk setiap Anda dan saya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, dari tempat ini kami sekeluarga sepakat, kami Tuhan berdoa supaya pagi hari ini Tuhan memberikan kepada setiap kami hikmat dan pewahyuan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun semua orang yang mendengarkan melalui program Amin pagi hari ini, supaya kami semua boleh dikuatkan, diberkati. Kami percaya setiap perkataan yang keluar tidak akan pernah sia-sia. Selama itu firman yang diberitakan, kami percaya tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami persilakan Roh Kudus ambil alih semuanya. Hamba terbatas dalam menyampaikan, hamba terbatas dalam semua hal. Tapi aku percaya dan bersyukur punya Tuhan yang tak terbatas. Dan biarlah Tuhan yang tak terbatas itu pagi hari ini yang berbicara melalui hamba-Mu, memakai mulut, lidah, bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman, untuk memberikan kekuatan kepada setiap orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak, kami mempersilakan Roh Kudus ambil alih dan urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar, dan bekerjalah di tengah-tengah kami. Para malaikat Roh Kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan buat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau membahas dalam program Amin kita pagi hari ini dengan sebuah topik, judulnya adalah jangan takut, maju terus melangkah. Sekali lagi saya katakan pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan, di mana Roh Kudus menaruh sebuah message dalam kehidupan saya. Jangan takut, maju terus melangkah. Saya percaya ini adalah sebuah encouragement yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya secara pribadi, untuk pagi hari ini disampaikan kepada Anda. Jangan takut. Ada begitu banyak firman Tuhan yang bicara mengenai jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan akan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Saya yakin dan percaya. Salah satunya Ulangan 20 ayat 3 dan 4 dikatakan, dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Jangan lemah hatimu, jangan takut, janganlah gentar, dan janganlah gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Setiap kali bangsa Israel merasa takut, Tuhan memberikan sebuah encouragement. Mungkin saudara tidak menghadapi perang seperti yang terjadi waktu bangsa Israel mengalaminya, tapi hari-hari ini kita semua memerangi, baik itu virus maupun semuanya. Dan ada begitu banyak peperangan-peperangan yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, mulai dari situasi pandemik hari ini dan apapun itu, pergumulan, permasalahan. Dan saya percaya Alkitab hari ini mengajarkan kepada Anda dan saya, dengarlah, jangan takut, jangan gentar, jangan menjadi lemah, tetapi percaya bahwa Tuhan Allah, dialah yang menyertai kita. Dia Allah yang menyertai kita di tengah-tengah kegelapan sekalipun. Seperti minggu lalu saya sampaikan dalam program Amin yang sebelumnya, bahwa Allah itu terang dan Dia menyinari hati kita. Dan saya percaya ketika Allah berjalan bersama kita dalam terang, tidak akan ada gelap. Gelap tidak akan bisa menguasai terang. Dan saya percaya Tuhan gak kepingin supaya hidup kita terus ada dalam kegelapan. Pagi hari ini saya juga percaya Dia memberikan sebuah encouragement dalam kehidupan Anda. Nah, jangan takut, maju terus melangkah. Hari ini saya mau sampaikan kepada Anda semua yang mendengarkan program Amin pagi hari ini, dimanapun Anda berada. Mungkin Anda sedang lemah, Anda sedang membutuhkan kekuatan, mungkin Anda sedang sakit, mungkin Anda sedang bingung, Anda sedang mengalami begitu banyak masalah, pergumulan dalam hidup Anda. Dan Anda bingung apa yang harus Anda lakukan. Mungkin beberapa hal Anda mengalami stagnasi dalam kerohanian, dalam bisnis, dalam semuanya. But this morning, pagi hari ini begitu kuat pesan Tuhan buat kita, nak, jangan takut, maju terus melangkah. Saya percaya ini Tuhan tidak cuma berbicara dalam kehidupan saya, tapi kehidupan Anda pagi hari ini dimanapun Anda berada. Nak, jangan takut.
terus maju melangkah. Dan ini yang Tuhan taruh di dalam kehidupan saya, di dalam hati saya, untuk dibagikan kepada Anda semua. Hari ini dimanapun Anda berada, I just want to encourage you sekali lagi, jangan takut, maju terus melangkah. Saya percaya as long God is with you, Anda gak perlu takut. Saya percaya tangannya yang kuat akan memberikan kemenangan buat kita. Tangan kanannya sendiri yang akan memegang kehidupan kita dan memberikan kita kemenangan. No reason ketika Allah ada di pihak kita, kita jadi takut dan lemah. No reason buat kita ketika Dia berjalan bersama-sama kita, kita menjadi takut dan gentar. Percaya sebesar apapun musuh yang akan Anda hadapi, sebesar apapun tantangan yang Anda akan hadapi ke depan, sebesar apapun pergumulan di dalam masa-masa pandemi ini, saya percaya as long God is with you, jangan takut, maju terus melangkah. Semua yang percaya katakan amin, Sarah. Saya percaya saat ini semua mengalami banyak sekali kesulitan, kekhawatiran, ketakutan. Tapi apapun yang kita alami hari-hari ini, saya mau kasih tahu bukanlah sebuah alasan untuk kita berhenti untuk maju melangkah. Apalagi kalau Tuhan ada bersama-sama kita. Apalagi kalau Dia yang menuntun hidup kita. Apalagi kalau Dia yang memimpin kehidupan kita. No reason, tidak alasan, tidak ada satupun alasan untuk kita stop, untuk kita give up, untuk kita menyerah dan tidak melangkah maju bersama Dia. Saya percaya keputusan untuk melangkah maju ada dalam kehidupan Anda. This morning, pagi hari ini, kalau Anda dengar message ini, Anda berkata mungkin, Tuhan, kenapa aku gak maju-maju dalam kerohanian, dalam usaha, dalam semua pergumulan, aku merasa ngalami jenuh, titik jenuh, capek dan seterusnya. Saya kasih tahu, no reason buat Anda untuk stop, untuk menyerah, untuk give up sama Tuhan. Tapi selama Tuhan ada bersama Anda, hari ini, pagi hari ini, I just want to encourage you, aku memberikan sebuah dorongan dalam kehidupan Anda. Jangan menyerah, Tuhan ada bersama Anda. God is always make a way. Ketika tidak ada jalan, saudara, maju terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Tetaplah maju, bahkan berlari kepada tujuan panggilan sorgawi. Karena saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi kita, saudara. Saudara, saya sangat diberkati dengan Mazmur 23. Mazmur 23 merupakan ayat yang luar biasa dan saya percaya semua orang Kristen tahu Mazmur 23. Sebuah Mazmur yang sangat populer. Tapi ayat 4 mengajarkan saya begitu hal yang luar biasa, dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku, saudara. Saudara, pemazmur menulis, sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, dia tidak takut, sebab Tuhan beserta dia. Karena ada tongkat Tuhan dan gada Tuhan yang selalu akan menghibur. Saya percaya di tengah pandemik ini mungkin banyak orang merasa sedang ada dalam kegelapan, sedang ada dalam lembah kelam. Tapi percayalah, aku tidak takut dan maju terus melangkah. Ayat ini dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dia terus berjalan. Sekalipun dalam perjalanannya ada begitu banyak kegelapan, lembah kelam yang harus dilalui. Tapi dia berkata, pemazmur katakan, aku tidak takut bahaya. Karena dia tahu, dia kenal siapa Tuhannya, bahwa Tuhannya akan selalu menyertai. Bahkan ada gada dan tongkat yang akan membimbing dan melindungi dan menjaga setiap kita. How many of you believe bahwa ini akan Tuhan lakukan dalam kehidupan Anda, saudara? Ada amin, saudara. Pagi hari ini saya mengajak Anda untuk belajar beberapa poin penting. Yang pertama adalah apa penyebab orang sih sebenarnya nggak berani maju untuk melangkah, atau nggak berani terus untuk melaju melangkah, atau mereka melangkah tapi lalu mereka give up, mereka stop di tengah jalan, mereka menyerah begitu aja dengan keadaan. Why? Apa sih penyebabnya? Sampai-sampai mereka nggak berani melanjutkan dan mereka stop, mereka give up. Yang pertama adalah kegagalan masa lalu. Kegagalan masa lalu membuat orang untuk malas, saudara, untuk terus melanjutkan perjalanan. Karena mereka tahu nanti gagal lagi dan seterusnya. Hari ini apapun yang Anda hadapi, ini yang sering menjadi penyebab kenapa orang tidak mau atau tidak berani terus melangkah. Yang kedua adalah kejadian yang menyakitkan di masa lalu. Saya nggak tahu apa yang Anda hadapi, mungkin ada kejadian-kejadian yang menyakitkan. Anda dihianati orang, Anda mungkin ditipu orang, Anda mengalami banyak hal yang lain, sehingga membuat apa yang Anda alami yang begitu sakit sekali
membuat Anda nggak berani untuk melaju melangkah. Ada begitu banyak orang, pasangan-pasangan yang jomblo, disakiti terus oleh pasangannya, sampai akhirnya dia stop, give up, dan akhirnya dia nggak berani untuk menikah. Kenapa? Karena dia disakiti terus di masa lalunya, sehingga dia nggak berani maju ke jenjang yang lebih tinggi lagi dalam pernikahan dan sebagainya. Itu hanya beberapa contoh kenapa banyak orang nggak berani maju melangkah, apalagi melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Karena mereka mengalami kegagalan, mereka mengalami kejadian yang menyakitkan. Lalu penyebab berikutnya adalah kepahitan, kekecewaan. Sama seperti yang saya katakan, mereka dikecewakan, dibuat jadi pahit. Lalu berikutnya adalah apa sih yang membuat orang tidak berani maju melangkah? Karena tidak mau keluar dari zona nyaman. Saudara, ada begitu banyak orang udah comfort zone, sudah nyaman sekali. Apalagi masa pandemi ini 1 tahun, saudara, kurang lebih hampir 1 tahun work from home. Ada juga yang tidak kemana-mana, gereja online dan sebagainya. Sehingga begitu banyak orang yang rasanya mereka sudah ada di zona nyaman. Mereka nggak berani untuk maju terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan dalam banyak hal. Sama bisnis juga gitu. Masa pandemi ini kalau kita nggak hati-hati, ini bisa menina-bobokkan kita, menina-bobokkan kerohanian kita, menina-bobokkan banyak hal dalam kehidupan kita, saudara. Mari saya mengajak Anda keluar dari zona nyaman Anda, karena saya percaya Tuhan mau expand kehidupan Anda, capacity iman Anda, dan semua kehidupan Anda. Lalu apa yang menjadi penyebab orang gak berani maju terus melangkah? Karena mereka melihat ketidakpastian di masa depan. Itu sebabnya ketika sudah melangkah mereka juga gak berani, saudara, karena mereka melihat bahwa tidak ada kepastian. Apalagi masa-masa pandemik, semua serba tidak pasti. Saya dulu pernah sharing bahwa ada sebuah momok yang lebih bahaya daripada COVID-19 adalah ketidakpastian. Semua serba nggak pasti. Ada begitu banyak hal di dalam dunia ini, seolah-olah kita melihat ada hal yang tidak pasti. Padahal ketidakpastian ini adalah lawan dari pasti. Dan saya percaya ikut Tuhan kita pasti, saudara. Ikut Tuhan kita harus dengan iman. Iman adalah percaya, saudara, kepada Allah. Iman adalah sebuah kepastian, sedangkan saudara ada hal lain yang menjadi momok yang paling mengerikan. Lawan daripada iman adalah ketidakpastian. Tapi saya percaya kita harus punya iman dan percaya bahwa di dalam Tuhan pasti, saudara. Karena pasti Tuhan buka jalan. Jangan berkata, waduh saya bingung jalannya ada nggak? Nggak pasti, nggak ada jalan. Tapi kita harus percaya dan beriman. Tuhan selalu pasti buka jalan dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara. Jadi ini yang menjadi penyebab kenapa orang nggak berani melangkah. Lalu yang terakhir adalah tidak berani atau tidak mau mengambil risiko. Ada begitu banyak orang gak berani maju karena takut dengan sebuah resiko. Ada orang berkata, udahlah gua gak mau menikah, takut gagal. Ada orang gak mau lagi ketika dia ditipu dalam usaha, dia mengalami kebangkrutan, gagal, akhirnya dia berkata gak mau lagi. Kenapa? Karena dia gak mau ambil resiko. Padahal mungkin, saudara, itu yang terakhir dia gagal, lalu dia menuju kesuksesan. Tapi masalahnya begitu banyak orang stop di tengah jalan. Can you imagine ketika Thomas Alva Edison gagal membuat lampu, gagal, lalu akhirnya dia stop, saudara, maka dia nggak akan pernah berhasil buat lampu. Mungkin, saudara, kegagalanmu adalah ini yang terakhir, dan setelah 1 langkah ini kamu akan meraih sukses. Tapi karena kita nggak berani melangkah, kita nggak ngalami, kita nggak nikmati. Kenapa? Karena kita takut untuk mengambil resiko. Hari ini saya berdoa supaya Anda dan saya berani mengambil sebuah resiko, take a risk, walaupun mungkin ada hal-hal yang harus kita alami, hal yang berat, mungkin ada challenging, ada tantangan baru. Tapi percayalah, kalau kita bersama Tuhan, jangan takut, maju terus melangkah, karena Tuhan beserta kita. Saudara, ada sebuah story yang memberkati hidup saya tentang the story of Jacob, saudara. Dalam Kejadian pasal 32 ayat 1 dan 2 jelas sekali mengatakan gini, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini adalah bala tentara Allah, sebab tempat itu dinamai Mahanaim. Saudara, perhatikan baik-baik ketika saya mempelajari dan ketika Roh Kudus berkata, nah jangan takut, terus melangkah. Lalu tiba-tiba saya terinspirasi dengan sebuah cerita bagaimana Kejadian 32 mengatakan Yakub melanjutkan perjalanannya. Saudara, saya mau kasih tahu buat Anda, bayangkan ketika Yakub tidak mau melanjutkan perjalanannya. What's going on? Apa yang akan terjadi? Nobody knows. Tapi saudara, Yakub tidak akan mengalami apa-apa karena jika dia tidak terus maju melangkah. Salah satu kunci mengalami mujizat Tuhan,
mengalami sebuah terobosan, ialah move on. Saudara. Ada begitu banyak orang yang gagal dalam percintaan, gagal dalam hubungan, gagal dalam bisnis, gagal dalam pelayanan, and then tiba-tiba mereka give up, mereka nyerah. Mereka tidak teruskan langkah mereka bersama Tuhan. Padahal sekali lagi saya katakan mungkin itu adalah langkah terakhir ketika dia mengalami penderitaan proses. Lalu satu langkah ke depan ada kemuliaan yang dahsyat, yang ajaib bersama Tuhan. But ketika dia tidak melanjutkan perjalanan, dia give up, maka dia nggak mengalami apa-apa. Anda bayangi Yakub ini ketika setelah dia bersama dengan ibunya bersekongkol menipu ayahnya, lalu kakaknya marah mau membunuh dia sehingga dia diungsikan ke tempat pamannya. Saudara, dia berjalan saya percaya dia dihantui rasa bersalah dengan papanya maupun dengan kakaknya terutama, dan dia penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan sampai akhirnya dia mengungsi ke tempat pamannya. Lalu saudara, apa yang terjadi di dalam perjalanan saya nggak tahu secara spesifik, tapi yang saya berani pastikan dia pasti galau saudara. Lalu tiba-tiba dia melanjutkan perjalanannya, and the end of the day dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan malaikat-malaikatnya. Saya percaya saudara, dalam kehidupan kita ketika kita nggak berani move on untuk maju terus melangkah, mungkin itu waktu terakhir. Lalu ketika kita melangkah, kita akan ketemu perjumpaan dengan Tuhan. Kita akan mengalami encounter with His glory. Tapi masalahnya kita stop sehingga kita nggak ngalami saudara. Saya ngalami banyak hal yang nggak enak 2 tahun terakhir saudara. Tapi firman ini jelas sekali Tuhan berkata, nak, maju terus melangkah, jangan takut. Dan saya ikuti bersama Tuhan, dan saya bersyukur Tuhan selalu membawa saya bisa survive dalam masa pandemik ini, baik pribadi, keluarga, gereja, dan semuanya, bahkan hal-hal yang lain saudara. Saya nggak bisa bayangi kalau waktu itu saya give up, saya menyerah di tengah jalan, mungkin nggak akan ada hari ini saudara. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, waktu itu kami mengalami banyak hal. 2 tahun yang lalu tepatnya kami mengambil keputusan untuk tetap berjalan, melanjutkan perjalanan bersama Tuhan, dan kami mengalami begitu banyak perjumpaan dengan Tuhan. Kami mengalami begitu banyak kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan, baik secara personal maupun secara family maupun gereja. Kenapa? Karena saya percaya kita nggak boleh stop di tengah jalan, harus melanjutkan perjalanan. Ini yang terjadi selama kita tidak maju melangkah dan tidak berani mengambil resiko. Kita tidak akan tahu apa yang Tuhan mau kerjakan ke depan dalam kehidupan Anda. Kita juga tidak tahu apa yang Dia mau lakukan ketika kita bergerak maju bersama Dia. Yang penting satu, berani untuk melangkah saudara. Saudara nggak pernah tahu apa yang Tuhan akan lakukan ke depan kalau Anda nggak berjalan melangkah ke depan saudara. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa ketika Anda ambil keputusan, mungkin Anda harus keluar dari zona nyaman. Ada begitu banyak pengorbanan yang akan Anda hadapi. Ada begitu banyak tantangan yang harus Anda lalui. Tapi kalau Anda nggak bergerak maju, Anda nggak akan tahu endingnya. Anda nggak akan tahu apa yang Tuhan sediakan di depan untuk setiap Anda. Anda nggak akan pernah tahu apa yang Roh Kudus sudah siapkan untuk Anda alami ke depan saudara. Itu sebabnya sekali lagi I just want to remind you, dimanapun Anda berada, percaya, dan bukan cuma percaya tapi tetap maju melangkah bersama Tuhan. Nobody can stop you kecuali dirimu sendiri yang memutuskan untuk berhenti. Tapi percayalah, tidak ada satu orang pun yang bisa memutuskan Anda untuk berhenti di tengah jalan kecuali Anda yang mengambil keputusan itu. Tetapi ketika Anda berkata, aku mau terus melangkah, percayalah, kamu akan mengalami hal yang ajaib. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 jelas sekali berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa tidak tahukah kamu dalam gelanggang pertandingan semuanya disuruh lari, tetapi hanya satu orang yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dalam hidup ini seperti sebuah pertandingan yang diwajibkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentu ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak beban, proses yang harus kita hadapi. Tapi ayat ini mengencourage kita, larilah sekencang-kencangnya, larilah begitu rupa sampai kita memperolehnya. Karena saya percaya ada panggilan sorgawi yang begitu dahsyat, dan ada juga kemuliaan yang begitu dahsyat menanti kehidupan Anda. Pastikan pagi hari ini kalau Anda dengar firman Tuhan dalam program Amin ini, jangan stop melangkah. Mungkin Anda berkata, Tuhan aku give up, aku udah stop. Tapi keep moving.
Jadi hari ini kalau Anda dengar firman ini, saya berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus Tuhan, tidak ada orang yang stop, tapi mereka akan melanjutkan perjalanan bersama-sama dengan Engkau. Mereka akan keep moving bersama-sama dengan Roh Kudus sampai kepada tujuan mereka yang Tuhan tetapkan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Saya akan lanjutkan saudara. Ayo saudara, kita sama-sama harus punya keberanian untuk melangkah. My question this morning, berani gak kita melangkah maju saudara? Saya mencatat beberapa quote dari orang-orang yang luar biasa. Salah satunya ada seorang pernah berkata, even the greatest was one a beginner. Do not be afraid to take that first step. Saudara, dikatakan saudara, even the greatest was once a beginner. Sekalipun saudara, yang terbaik, yang luar biasa itu semuanya dimulai dengan sesuatu yang permulaan, beginner saudara. Dan apa yang mesti Anda lakukan? Dikatakan don't be afraid to take that first step. Jadi saudara tidak perlu takut untuk mengambil sebuah langkah yang pertama saudara. Dan saya percaya hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, semuanya harus dimulai dengan langkah yang pertama saudara. Itu sebabnya saya berdoa, don't be afraid to take that first step in your life, dalam kehidupan Anda. Martin Luther King Jr. maksud saya pernah berkata, take the first step in faith. You do not have to see the whole staircase, just take the first step. Saudara, Anda gak perlu lihat gambaran semuanya sampai besar, sampai ujung, dan semuanya pun saudara sampai komplit semuanya. Just take a first step. Jadi saudara, saya percaya Anda gak perlu lihat semua rencana Tuhan yang dahsyat sampai ujung-ujungnya, apa yang akan terjadi ke depan, finalnya seperti apa. Just take a first step saudara. That is the word yang benar-benar mengencourage saya. Robert, dalam kehidupan Anda gak mesti lihat sampai ujungnya jadi apa nanti. Just take a first step. This morning, pagi hari ini, saya mau kasih kabar kepada Anda semua. Anda gak perlu takut, Tuhan apa sih yang akan terjadi dalam kehidupan saya? Yang percaya saudara, bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Dia pasti akan merancangkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan Anda. But just take a first step. Ambil langkah yang pertama, buat keputusan untuk melangkah. Saudara, sekali lagi saya dikatakan Tuhan bilang jangan takut, jangan gentar, jangan gemetar. Karena dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagi kamu, melawan semua musuh dan memberikan kemenangan saudara. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus berjalan menyertai kita, kalau kita percaya Dia ada bersama-sama kita, seharusnya kita gak perlu takut, tapi maju terus melangkah. Ini yang Tuhan katakan secara personal dalam sebuah doa. Dan Tuhan berkata, nak, jangan takut, maju terus melangkah. Itu sebabnya ini menjadi sebuah tema khotbah yang saya sampaikan kepada Anda pagi hari ini dalam program Amin. Karena ini yang Roh Kudus bicara secara kuat sekali di hati saya. Nak, jangan takut, maju terus melangkah. Kenapa saudara? Saya manusia, sebagai hamba Tuhan pun saya manusia, saya punya ketakutan. Saya bilang, Tuhan, ini proses lagi gimana dan sebagainya. Dan tiba-tiba Roh Kudus bicara secara spontanitas dalam kehidupan saya. Very clear, Holy Spirit Dia berbicara, Holy Spirit say, nah, do not be afraid, jangan takut, maju terus melangkah, maju terus melangkah. As long, saya bilang Tuhan, as long kamu ada bersama-sama kami sekeluarga, aku mau terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saya percaya dan saya mengajak Anda semua, ayo sama-sama kita terus melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin saudara. Nah saudara, lalu saya akan tutup dengan poin yang sangat penting, yaitu mengapa kita harus maju melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Ada kurang lebih beberapa poin yang saya mau bagikan kepada Anda. Mengapa? Ini bagian yang terakhir, bagian part yang ketiga. Jadi kita udah belajar kenapa penyebab orang seringkali sulit untuk melangkah, takut untuk melangkah. Dan bagian yang terakhir yang saya mau bagikan adalah mengapa sih kita harus melangkah bersama-sama dengan Tuhan? Mengapa kita harus maju melangkah bersama-sama dengan Tuhan? Saudara, ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kita akan menempuh sesuatu yang baru. Berapa banyak saudara yang percaya
Saya percaya bahwa berjalan bersama Tuhan selalu adalah new, big new, sebuah hal yang baru, always new. Karena Tuhan kita selalu memberikan hal yang baru dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, Yosua pasal 3 ayat 3 dan 4 berkata, dan memberi perintah kepada bangsa Israel katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat oleh para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya di antara kamu dan tabut harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab, perhatikan baik-baik, jalan itu belum pernah kamu lalui. Saudara, ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, lalu habis itu di zaman Yosua dibawa Tuhan nyebrang ke sungai Yordan, dan sebelumnya Tuhan memberikan beberapa pesan penting dalam kehidupan mereka dan dikasih tahu kamu harus gini dan semuanya diakhiri dengan di ayat yang keempat, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Saudara, kenapa pertanyaannya kita harus berjalan melangkah maju terus bersama dengan Tuhan? Karena kita akan menempuh sesuatu yang baru. Menurut saya, saudara, karena ini sesuatu perjalanan yang baru, maka kita perlu dipandu, kita perlu dipimpin, kita perlu dituntun sesuatu dengan sebuah tanda atau rambu sebagai penunjuk jalan supaya Anda dan saya tidak tersesat, saudara. Nah, saya percaya demikian juga kita dengan tahun pandemi ini adalah perjalanan yang baru bagi kehidupan manusia. Saya percaya karena itu kita sangat membutuhkan pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, perlu dipandu. Nah, saudara, ini penting sekali. Kenapa saya ngomong penting? Karena saudara, saya percaya pandemi ini merupakan hal yang baru yang dialami oleh semua gereja. For the first time, saudara, kita Paskah 2 kali online. For the first time Natalan online seluruh dunia. For the first time, saudara, hari ini sampai hari ini begitu banyak gereja yang masih online. Dan pemuritan dilakukan online dan semuanya online dan sebagainya. Kenapa? Ini adalah sesuatu yang baru. Karena sesuatu yang baru kita butuh petunjuk, kita butuh tuntunan, kita butuh arahan daripada Roh Kudus. Nah, saudara, saya membagikan beberapa tips bagaimana sih caranya supaya kita nggak tersesat dalam menempuh perjalanan bersama Tuhan di masa pandemik, di mana perjalanan yang baru yang gak pernah dilalui gereja sebelumnya, perjalanan yang baru yang dilalui oleh para pebisnis, bagaimana mereka harus menerapkan social distancing dan sebagainya. Dulu, saudara, mereka melakukan bisnis, mereka gak pedulikan ini itu, dan sekarang mereka harus menaati protokol kesehatan dan semuanya. Dan saya percaya ini adalah hal yang baru bagi dunia dan bagi gereja Tuhan. Itu sebabnya kita butuh tuntunan, dipimpin dan arahan daripada Roh Kudus. Ada beberapa tips, saudara, agar kita tidak tersesat di masa pandemik. Yang pertama, saudara, melangkah dengan tetap fokus kepada Tuhan. Seperti Yosua 3 ayat 3 dikasih tahu, kalian harus tetap lihat pandangan mata dan semuanya dikasih rambu, lihat tabut, lihat ini kalau bergerak ke ini gimana dan sebagainya. Mereka harus diberikan sebuah sign, tanda untuk mereka follow. Saya percaya masa-masa ini adalah masa di mana kita kejar Roh Kudus, berdoa, minta tuntunannya, dan saya percaya Dia akan menuntun saudara di jalan yang benar. Sehingga di jalan yang baru ini, sekalipun kita jangan takut terus melangkah, tapi kita nggak melangkah ngawur, tapi kita melangkah dipandu, dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu yang berikutnya, gimana tips agar kita nggak tersesat di masa pandemik? Yaitu B, mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari. Bukan cuma mengkonsumsi, tapi kita merenungkannya. Joshua dikasih tahu jangan lupa perkatakan firman Allah, renungkan siang malam supaya perjalananmu akan berhasil, supaya engkau juga menjadi hati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hari-hari ini kita nggak boleh nyimpang ke kanan kiri. Hati-hati, kita harus benar-benar, karena jalan yang kita lalui ke depan, jalan yang belum pernah dilalui kita sebelumnya, saudara. Dan kita butuh tuntunan Roh Kudus, kita butuh arahan, kita butuh guidance daripada Roh Kudus. Maka itu sebabnya saya memberikan beberapa tips. Yang pertama, melangkah dengan fokus kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada situasi. Jangan fokus dengan begitu besar masalah yang kita hadapi, fokus begitu besar Tuhan yang kita punyai, saudara. Lalu mengkonsumsi firman dan merenungkannya dan menjadikan itu rambu-rambu peringatan supaya kita nggak nyimpang ke kanan dan ke kiri, saudara. Hal yang kedua, kenapa kita harus terus maju bersama Tuhan? Yang kedua adalah karena maju bersama Tuhan membuat kita mengalami hal-hal yang ajaib. Saudara, alasan yang pertama kenapa kita harus maju melangkah bersama Tuhan. Yang pertama, kita akan masuk hal yang baru karena kita nggak tahu, karena jalan sebelumnya belum pernah kita lalui. Yang kedua, karena maju terus bersama Tuhan membuat kita mengalami hal-hal yang ajaib. Yosua 3 ayat 5 Anda bisa baca,
bagaimana Tuhan melakukan hal yang ajaib dalam kehidupan bangsa Israel bersama Yosua. Tapi saudara, untuk mengalami hal yang ajaib bersama Tuhan ada syarat. Anda bisa baca dalam Yosua 3, saya menyimpulkan ada 2 hal. Yang pertama, mereka disuruh hidup dalam kekudusan. Dikatakan, kuduskanlah dirimu, sebab besok aku akan melakukan perkara yang ajaib di tengah-tengah kamu. Saya percaya di tengah-tengah pandemi kegelapan, kalau kita hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan buat hal yang ajaib di tengah kita. Karena Tuhan berkata, hidup kudus dan aku akan lakukan hal yang ajaib. Besok bicara tentang masa depan, dan saya percaya the future of for the church, bagi anak-anak Tuhan, bagi gerejanya, Tuhan akan buat hal yang ajaib di tengah kita. Lalu berikutnya, supaya kita mengalami, syaratnya adalah selain hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan. Saya percaya, saudara, sekali lagi, kenapa kita harus berjalan bersama Tuhan, maju terus melangkah bersama Tuhan, selain kita tidak tahu ke depan seperti apa, karena jalannya adalah jalan yang baru, dan saya percaya Tuhan juga akan buat hal yang ajaib di tengah-tengah kita. Yang ketiga, karena maju bersama Tuhan akan membuat kita mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Saudara, kenapa kita harus maju terus melangkah tapi bersama Tuhan? Karena cuman maju melangkah bersama Tuhan membuat kita mengalahkan semua musuh dan menjadi pemenang. Anda bisa baca Yosua 3 ayat 10, 2 Samuel 11 ayat 1, dan Anda akan menemukan itulah syaratnya, saudara. Sekali lagi, saudara, kita harus percaya, kita harus tahu juga, saudara, bahwa musuh tetap eksis. Ada banyak musuh yang eksis dalam kehidupan Anda dan saya, siap untuk menghalangi setiap langkah kita bersama Tuhan. Saya nggak ngomong bahwa Anda menganggap musuh orang-orang atau teman-teman, bukan. Tapi Alkitab berkata musuh kita bukan cuma darah dan daging, tapi penguasa di udara, roh-roh jahat dan semuanya, yang bagaimana mereka akan menghalangi setiap langkah kita supaya kita nggak maju, dikasih kepahitan, kekecewaan, kemarahan dan sebagainya, sehingga itu menghambat kita untuk terus maju bersama Tuhan. Itu sebabnya, saudara, pergunakan seluruh selengkap senjata Allah, dan ingat, saudara, bahwa God is with you. Kalau Tuhan ada bersama engkau, Dia akan berperang ganti engkau. Percaya. Kenapa kita harus melangkah bersama Tuhan, maju terus? Karena melangkah maju bersama Tuhan akan memberi kita kemenangan untuk mengalahkan semua musuh kita. Yang keempat, kenapa kita harus maju melangkah bersama Tuhan? Karena maju bersama Tuhan membuat kita semakin lama semakin kuat. Amin, saudara. 2 Korintus 4 ayat 16, 18, Filipi 4 ayat 12, 13, Anda bisa baca dan menemukan bagaimana, saudara, akan jadi kuat ketika kita berjalan bersama Tuhan. Ketika Dia bersama kita, kita nggak ngomong bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan nggak ada masalah, nggak ada pergumulan, ada. Nggak ada penderitaan, ada. Justru Alkitab ngomong bahwa ikut aku, pikul salib, sangkal diri, pikul salib. Artinya, kalaupun kita maju melangkah bersama Tuhan, tetap ada tantangan. Tapi percaya bahwa Tuhan pasti beri kekuatan. Semakin lama kita berjalan bersama Tuhan, harusnya kita makin kuat menanggung segala perkara dalam hidup kita. Karena Filipi 4 berkata seperti itu. Lalu semakin kita berjalan sama Tuhan, maka kita akan semakin kuat menjalani proses menuju kemuliaan. Harusnya seperti itu, saudara. Yang terakhir, saudara, poin yang kelima, lalu saya akan tutup, mengajak Anda untuk berdoa sama-sama. Kenapa kita harus maju bersama Tuhan melangkah ke depan? Karena maju bersama Tuhan membuat kita pasti berhasil. Yang percaya katakan amin. Ada begitu banyak kejadian 26, 2-3, kejadian 12, lalu kejadian 26, maksud saya 12, 13, Mazmur 1 ayat 1-3, dan saya percaya karena kita maju bersama Tuhan pasti akan membuat kita berhasil. Mazmur 1, orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan melakukan siang malam, maka ia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak akan layu daunnya, berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Saya percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan pasti akan membuat kehidupan kita berhasil, saudara. Tapi ingat, saudara, saya mau tutup dengan kata-kata ini. Berhasil bukan berarti tanpa kerja keras. Berhasil bukan berarti tanpa proses. Berhasil bukan berarti instan, saudara. Keberhasilan yang dimaksud di sini adalah keberhasilan, tetapi harus ada harga yang mahal yang harus kita bayar, yang harus kita tanggung, saudara. Yusuf mengalami keberhasilan setelah dia mengalami proses yang sangat panjang dan tidak enak, tetapi ujungnya tetap berhasil. Selama dia terus berjalan bersama Tuhan, dengan Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, maka dia berhasil. Ayub bukan berarti tidak berhasil.
Ayub bukan berarti mengalami keberhasilan, diberkati secara luar biasa. Dalam Ayub pasal 42, dengan serta-merta dia menghadapi proses yang luar biasa. Istrinya give up, istrinya berkata, masihkah engkau bertekun dalam kata kesalehanmu, kutuki Tuhan dan mati. Tapi Ayub tidak lakukan itu. Dia tetap maju terus melangkah bersama Tuhan, dan lihat di end of the day dia berhasil, dan dia menjadi luar biasa, sangat diberkati 2 kali lipat, memiliki keturunan yang luar biasa, keluarga yang luar biasa, dan mengalami keberhasilan. Kenapa? Karena dia maju terus melangkah dan tidak takut. Karena saya percaya maju melangkah bersama Tuhan akan membuat kita pasti berhasil. Tapi ingat sekali lagi, dikatakan berhasil bukan tanpa kerja keras, berhasil bukan tanpa proses, berhasil bukan instan, saudara. Tetap kita akan hadapi proses, but as long God is with us, kita pasti akan berhasil. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biar hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada, yang mendengarkan program Amin, firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi kami boleh merenungkannya, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kami tahu Tuhan, perjalanan yang kami akan hadapi adalah perjalanan yang baru, yang belum pernah sebelumnya kami lalui. Tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, kami akan lihat keajaiban, kami akan lihat mujizat, kami akan lihat keajaiban Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya semakin kami berjalan bersama Tuhan, kami akan semakin kuat, karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Kami akan menanggung dan dapat kami tanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Ketika kami berjalan bersama Engkau, kami percaya kami pasti akan dibawa kepada keberhasilan. Sekalipun harus melalui proses penderitaan, tidak instan. As long you are with us, kami tidak takut dan kami mau melangkah. Hari ini aku berdoa untuk setiap umat-Mu, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Kalau hari ini mereka sudah give up, beberapa orang yang sudah nyerah, give up, dan mau stop, aku berdoa hari ini Tuhan, biar Engkau encourage mereka, Engkau berkati, kuatkan dan teguhkan hati mereka, dan bangkitkan mereka untuk tetap melangkah maju bersama Tuhan. Tidak putus asa, tidak menyerah, dan mereka terus berjalan bersama Engkau. Dan aku berdoa, Tuhan sertai mereka dan buat berhasil. Aku berkati setiap umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Aku perkatakan semua mereka jadi kuat dan akan terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan akan nyatakan keajaiban dan Tuhan akan buat mujizat dalam hidup mereka. Aku berdoa untuk setiap yang sakit biar disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban berat semuanya dipulihkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God bless you. Sekali lagi saya katakan saudara, mari apapun yang terjadi hari ini, don't give up. Dan hari ini saya sampaikan sekali lagi, saya ingatkan kembali kepada Anda semua, jangan takut, maju terus melangkah bersama Tuhan. Kalau Tuhan ada bersama kita, saya percaya Anda akan mengalami kemenangan yang ajaib bersama Tuhan. God bless you and see you next week dalam program Amin yang berikutnya. God bless you. Bye.